Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Selamat tahun baru buat kita semua. Kita memasuki tahun 2026. Masih ingat apa yang kita rasa ketika minggu pertama di tahun 2025? Mungkin saat itu kondisi begitu mencekam. Mungkin saat itu kondisi begitu menakutkan. Tapi hari ini semua boleh terlewati. Mungkin di awal 2025 ketidakidealan menerpa kehidupan kita. Tapi hari ini kita bisa saksikan bagaimana ketidakidealan itu bisa kita lalui. Bisa ketidakidealan itu menjadi sesuatu yang ideal atau hati kita yang diubahkan. Puji Tuhan. Memasuki tahun 2026 kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di tahun 2026 ini komunitas kita Jerusalem Community Church mengusung sebuah tema yaitu Dedicate Our Life. Ourselves. Kita mau dedikasikan hidup kita. Kita mau dedikasikan kehidupan kita. Seringkali kita mendengar kata dedikasi. Tapi apa yang ada di dalam benak kita tentang dedikasi? Seringkali ketika kita bicara tentang dedikasi, yang ada di pikiran kita adalah gini, apa yang orang itu sudah berikan kepada kita? Aku gak mau mendedikasikan hidupku untuk dia. Aku gak mau mendedikasikan hidupku untuk orang itu, mengabdi pada orang itu. Karena apa? Karena orang itu jahat terhadap aku. Jadi di sini kita bisa melihat, bicara soal dedikasi itu sangat ditentukan oleh seberapa pengenalan kita kepada siapa kita mendedikasikan hidup kita. Maka dari itu, bulan ini, 2 bulan ini kita akan membahas sebuah series khotbah yaitu God is for us. Ya, Tuhan bagi kita. Kita mau di dalam series khotbah ini Januari Februari kita mau belajar sama-sama tentang siapa sih Tuhan kita. Saya berdoa lewat pembelajaran sesi-sesi ini, lewat pelajaran seri khotbah ini, kita dibawa semakin mengenal Dia dan akhirnya membicarakan tentang mendedikasikan hidup itu bukan sebuah keterpaksaan. Membicarakan tentang mendedikasikan hidup, mempersembahkan hidup kita, itu bukan lagi sebuah tuntutan, tapi sebuah ucapan syukur. Semua orang bisa melayani Tuhan. Tapi tidak semua orang melayani Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Semua orang bisa melayani Tuhan, terlihat melayani Tuhan. Tapi jangan-jangan itu menjadi sebuah sogokan di hadapan Tuhan. Aku udah melayani Tuhan. Tuhan berkati aku karena aku sudah melayanimu. Itu bukan dedikasi, itu sogokan Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar. Mengawali tahun 2026 dan mengawali series khotbah ini kita akan belajar tentang Engkaulah Tuhanku. Bicara tentang Tuhan, sering juga kita mendengar tentang Tuhan. Tapi apa yang ada dalam benak kita tentang Tuhan? Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan? Tidak jarang manusia di dalam ketamakannya. Ketika mendengar kata Tuhan, langsung terfikir, dialah yang sanggup memenuhi yang aku inginkan. Jadi di dalam doa-doa kita Tuhan terus dikejar dengan rentetan permintaan. Karena di dalam pengenalan kita akan Tuhan, Dia yang sanggup memberikan yang aku butuhkan. Yang aku inginkan. Tapi apakah seperti itu? Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan bagaimana sikap kita, bagaimana doa kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari sebuah tokoh yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama, yaitu tokoh itu bernama Abraham, yang disebut dengan Abram. Sebelum Abraham, dia namanya Abram. Demikian firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya bacakan ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, sip. Ayat yang berikutnya, udah lama nggak khotbah di JCC kan? Udah hampir sebulan ya. Oke, yang berikutnya ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7-9, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan semakin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara, di sini ada yang sangat menarik. Kata Tuhan di bagian ini, di perikop ini, coba perhatikan di slide ini, ada 4 kali disebut kata Tuhan. Biasanya T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya kecil. Betul? Tapi di sini apa? Semuanya besar. Oh, mungkin supaya orang itu tidak ketiduran baca Alkitab, jadi di bold gitu ya. Di slide sebelumnya, di situ juga ada kata Tuhan. Ada 1 kata Tuhan. Dan di situ semuanya bertuliskan huruf besar. Begitu juga di slide sebelumnya. Yang menjadi perenungan buat kita. Kenapa kok Tuhan di sini huruf kapital semua? Menarik. Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab dengan huruf kapital semua, ini menggambarkan identitas yang spesifik. Tuhan yang ditulis huruf besar semua di dalam firman Tuhan, itu merujuk kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan sekedar Tuhan. Kadang kita pernah dengar ya, Tuhan mah sama. Ya, Tuhan mah sama. Agamanya aja beda-beda. Tapi tulisan ini menunjukkan tidak demikian. Tuhan di sini merujuk kepada pribadi yang spesifik. Yang di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan YHWH yang dibaca dengan kata Yahweh. Saking kudusnya kata Yahweh, orang Israel sendiri gak berani sebut kata itu. Dan orang Israel gak berani tulis kata itu. Sehingga orang Israel dengan gemetar dia menulis huruf YHWH. Dan dari situ muncullah kata Yehova. Zaman dulu ada lagu, Laura pasti gak tahu. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ingat? Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, kan damai. Itu yang akan kita pelajari 2 bulan ini. Kita akan belajar tentang nama-nama Yehova. Yehova Nisi artinya apa? Yehova Shalom artinya apa? Muncul kata Yehova atau disebut juga dengan Elohim, yang bahasa Inggrisnya itu dituliskan dengan God. Berbeda dengan Tuhan yang diawali dengan T besar dan diikuti dengan huruf-huruf kecil. T besar dan diikuti dengan huruf-huruf kecil ini menunjukkan satu pribadi yang lebih besar dari yang ada. Tapi tidak spesifik kepada siapa. Disebut dengan Adonai. Di dalam perjanjian baru, di dalam bahasa Yunani disebut dengan Kurios. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Indonesianya bukan Tuhan yang disembah, tapi lebih kepada sesuatu pribadi yang lebih besar. Tuan. Oke. Ingat waktu Saulus berjalan di Kisah Para Rasul 9, berjalan di jalan lurus ya, bukan berjalan di Kisah Para Rasul 9. Tapi itu diceritain di Kisah Para Rasul 9. Waktu Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang besar,
Apa yang Saulus katakan? Siapakah engkau, Tuhan? Di situ menggunakan kata kurios. Oke, pusing ya? Nggak apa-apa ya. Ini adalah sebuah perjalanan untuk kita semakin mengenal Tuhan kita. Ini yang akan kita bahas di sepanjang khotbah ini dan sepanjang 2 bulan ini tentang Yehova. Jadi ketika saya sebut kata Yehova, itu berarti menunjukkan kepada pribadi Tuhan yang spesifik yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang hari ini kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini lewat perikop yang tadi kita baca, apa yang kita bisa pelajari? Kita mau lihat yang pertama, bahwa Yehova itu adalah pribadi yang berdaulat. Tuhan atau Yehova itu adalah pribadi yang berdaulat. Katakan berdaulat. Di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kalau di bulan lalu, di bulan Desember kita bahas tentang Yusuf. Kita bahas tentang Maria, itu kayak sekonyong-konyong gitu ya. Tiba-tiba nama Yusuf itu muncul di dalam kitab Matius. Tiba-tiba nama Maria itu muncul di dalam kitab Lukas. Waktu itu juga sempat dibahas, Tuhan memilih mereka yang sebelumnya tidak terfikirkan akan terpilih oleh Tuhan, tapi Tuhan memilih mereka. Begitu juga dengan Abraham. Abraham bukan pribadi yang terkenal sekalipun dia cukup kaya. Oke, dia cukup terkenal di zaman itu, tapi tidak terfikirkan bahwa hidupnya akan dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Abraham dipilih oleh Tuhan dari ribuan orang yang ada saat itu. Mungkin ratusan ribu orang yang ada saat itu. Tapi Tuhan memilih satu pribadi yang namanya Abram. Perenungannya gini, ketika kita bicara tentang Abram dipilih oleh Tuhan, tidak jarang kita berpikir gini, apa sih kelebihan Abraham sehingga Abraham dipilih sama Tuhan? Betul ya? Perenungannya gini, apa alasan Tuhan memilih Abram? Apakah Abram ini orang yang lebih baik daripada orang yang lain? Atau Abram ini adalah orang yang gak pernah berdosa? Seringkali konotasi dipilih, dunia ini mendengar kata dipilih itu menuntun orang yang mendengarnya untuk melihat gini, dia punya spesifikasi tertentu sehingga dia bisa dipilih. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak demikian. Abram di masa lanjut kehidupannya, Abram melakukan janji Tuhan. Abram menghampiri gundiknya, gundik Maria. Di dalam perjalanannya, Abram berbohong kepada Firaun, kepada raja, dengan mengatakan bahwa Sarah ini adalah saudaranya. Ternyata Abram ini bukan orang yang suci. Bukan orang yang kudus, bukan orang yang gak pernah berdosa. Dia pernah dikuasai ketakutan, dia pernah meragukan janji Tuhan. Tapi Abram ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, kisah Abram ini bukan bertujuan supaya kita mencari tahu apa yang ada di dalam hati Abram sehingga Tuhan memilih dia. Karena memang itu tidak jelas dituliskan karena apa Tuhan memilih Abram. Tetapi kisah ini menuntun kita, perhatikan di sini. Kisah ini menuntun kita untuk melihat dengan jelas bagaimana Yehova itu berdaulat dan tidak perlu menjelaskan alasannya kepada kita yang adalah ciptaannya. Saya ulangi ya. Kisah ini menuntun kita di bagian pertama ini bicara tentang Yehova berdaulat memilih Abram. Kisah ini bukan untuk membuat kita penasaran terhadap apa yang ada di dalam hati Abram. Sehingga kita mau ikuti supaya kita dipilih oleh Tuhan. Tapi kisah ini menuntun kita untuk melihat dengan jelas bagaimana Tuhan itu berdaulat dan tidak perlu dia menjelaskan alasannya kenapa dia pilih Abram kepada manusia ciptaannya. Seringkali itu yang kita tuntut. Seorang tokoh terkenal bernama Daud, dia tulis gini. Mazmur 139 ayat 17 sampai 18.
Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-pikiranmu ya Allah. Betapa besarnya jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, kata Daud, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti menghitung, masih saja aku bersama-sama engkau. Artinya gini, Daud bilang gini, betapa besar pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kalau aku hitung pasir di laut, kalaupun pasir itu habis terhitung oleh aku dan aku berhenti menghitung, ternyata Tuhan tetap ada di sana. Artinya apa? Tuhan lebih besar, pikiran Tuhan, karya Tuhan jauh lebih besar, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pasir yang ada di laut. Sok mangga dihitung. Mau ke Pangandaran? Sok. Besok ke Pangandaran, hitung. Ya, ada kan yang berencana tanggal 5 ke atas ke Pangandaran? Berangkatlah ya. Kumpulin pasir di laut, hitung. Nanti akan mengalami apa yang Daud rasakan. Nanti saya kasih laporan aja ya. Lalu Daud juga bilang di Mazmur 92 ayat yang kelima, kita baca 1, 2, 3. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Di sini juga menuntun kita untuk melihat, Daud menyadari, oh ketika aku melihat pekerjaan tangan Tuhan, aku mendapati Tuhan itu begitu besar dan rancangan-rancangannya, pikiran-pikirannya itu tidak terselami, itu sangat dalam. Ayat ini meneguhkan apa yang poin pertama yang kita bahas, bahwa kedaulatan Tuhan itu memang bukan untuk kita mengerti. Kita ditebus bukan untuk mengerti. Kita ditebus untuk kita bisa menerima kasih Tuhan yang di luar nalar kita. Ini tantangan terberat kita, saudara. Ini tantangan yang sangat berat di dalam hidup kita, pengiringan kita akan Tuhan. Mengerti alasan Tuhan di balik kedaulatannya dan menerima kedaulatannya tanpa mengerti alasannya adalah tantangan yang begitu besar bagi manusia yang berdosa. Betul? Ini yang sering kali kita cari tahu kan. Aku ingin ngerti alasan Tuhan, aku ingin ngerti alasan Tuhan, aku mau taat kalau aku udah mengerti alasan Tuhan. Dan terkadang Tuhan gak bukakan. Bukan Tuhan gak mau bukakan. Gak nyampe. Pikiran kita gak nyampe. Ingat kita tuh kecil banget. Kita itu ciptaan banget. Kok ciptaan banget tuh apa ya? Kita itu kecil banget. Kita itu ciptaan sangat terbatas. Pernah bingung awan gak jatuh? Pernah bingung bintang gak tabrakan? Pernah bingung ikan gak ngap-ngapan berenang di laut yang gitu luas? Saya mau bilang gini, itu ciptaan Tuhan. Lihat ciptaan Tuhan aja kita bingung. Apalagi lihat Tuhannya. Jadi nges lah. Tong ngeke, tong maksa. Gak semua alasan Tuhan bukakan. Kalau alasannya semuanya Tuhan bukakan, belum tentu kita berani melangkah. Mengerti alasan Tuhan di balik kedaulatannya dan menerima kedaulatan Tuhan tanpa mengerti, itu adalah tantangan yang begitu besar bagi kita manusia. Disinilah kita perlu anugerah. Lewat poin yang pertama kita belajar. Ketika kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, seharusnya kita tidak mencurigai Tuhan atau kita marah kepada Tuhan ketika apa yang kita handari itu harus kita hadapi. Saya ulang ya. Ketika kita sadar betul bahwa Tuhan berdaulat, seharusnya kita tidak mencurigai, kita tidak marah ketika sesuatu yang kita mau hindari ternyata itu harus kita hadapi. Paling enggak gini. Paling enggak ketika kita harus menghadapi sesuatu yang kita hadapi, kita enggak lama-lama mencurigai Tuhan. Kita enggak lama-lama marah sama Tuhan. Tuhan bukan menolak emosi kita. Dia mengerti mungkin kita pernah takut, kita pernah khawatir. Tapi yuk sebagai orang yang dituntun oleh Tuhan untuk mengenal Dia, jangan lama-lama mencurigai, jangan lama-lama marah sama Tuhan. Kita di sini punya anak ya. Mayoritas sudah menikah, ada anak. Semarah-marahnya anak kita, ya yang balita lah bisa lebih jelas.
Anak yang balita. Semarah-marahnya dia sama kita, dia gak mau ditinggalin sama kita. Semarah-marahnya anak kita, gak lama dia minta kita peluk. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam hati kecilnya dia tahu. Sekalipun papi gak kasih, tapi sebetulnya papi sayang. Jadi jangan kalah sama anak. Semangat berjuang ya. Ketika kita menyadari Tuhan berdaulat, seharusnya kita punya senjata yang ampuh ketika kita menghadapi sesuatu yang gak ideal. Untuk kita melawan kecurigaan kita, untuk kita melawan kemarahan kita. Sebaliknya, ketika kita menerima sesuatu yang kita inginkan, kita tidak menyombongkan diri dan kita tidak merendahkan lingkungan. Bisa aja kedaulatan Tuhan itu bukan sekadar bicara hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, tapi kedaulatan Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang baik yang ada pada diri kita. Saya mau saksikan sedikit. Ketika saya sudah menyiapkan firman Tuhan ini, saya pergi bersama dengan Bapak Ibu pembina sama keluarga, kita berlima pergi, 5+1 ya, karena satu masih di dalam perut. Kalau udah brojol jadi 6. 5+1 kita jalan gitu ya. Terus ke satu pertokoan, terus saya bilang ke penumpang, udah turun dulu di sini, tunggu dulu di sana, saya parkir. Begitu saya mau parkir itu diserobot satu mobil, diserobot 2 mobil, kehel kok Yusuf, aslina kehel. Dek turun, wah, tong waka, bisi di mobil di situ taunya Alvin yang nyetir, ya kan? Nggak enak ya. Saya udah kesel sekali. Tapi saya ingat ini, saya diingatkan, Roh Kudus ingat gini, Tuhan berdaulat. Akhirnya segini. Ya, itu sangat cukup untuk mengerem saya. Ketika saya sudah merenungkan itu, Tuhan berdaulat. Oke Tuhan, enggak apa-apa. Tiba-tiba di depan saya ada lampu yang nyala. Tring! Dan dia keluar. Dan saya masuk. Orang yang nyusul saya dia mau mundur. Tidak bisa. Sorry. Punten. Tuhan berdaulat. Dan memang tempat ini sudah Tuhan sediakan untuk saya. Tapi ketika saya berkata demikian. Di dalam hati saya gini. Untung saya sabar. Di dalam hati saya gini. Tong sombongnya. Kamu pernah gak dapat parkir putar-putar? Pernah. Yes, cicing. Tong sombong. Bersyukur aja sama Tuhan. Ketika kita sadar Tuhan berdaulat. Dan ketika kita dalam kondisi kita menerima sesuatu yang ideal yang kita inginkan, kita nggak jadi rendahin lingkungan. Kita nggak jadi, tak kan gara-gara orang melayani, orang jadi diberkati. Karena orang melayani, orang jadi diluputkan, jadi diselamatkan. Bukan. Jangan sampai hal-hal yang kita peroleh, itu jadi arena untuk kesombongan kita. Ingat Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, lewat kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yehova adalah pribadi yang bekerja dengan aktif. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 2-3 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yehova bukan sekedar berdaulat. Arti berdaulat itu berkehendak. Dia bukan cuma gini, aku berdaulat, Yusak udah gini aja, terus Yusaknya diculkan. No. Dia berdaulat dan ketika dia sudah menyatakan keputusannya yang mungkin kita tidak mengerti alasannya, dia tidak tinggalkan kita, dia bekerja. Amin. 2 ayat ini diawali dengan kata yang luar biasa. Awal katanya adalah, kalimatnya gini, aku akan. Ayat yang kedua, aku akan. Ayat yang ketiga, aku akan. Kalau kita lihat postingan orang jualan, kita tertarik terhadap barang itu. Lalu yang kedua kita biasanya lihat apa? Kita lihat testimoni, lihat komen, ya kan? Kalau di situ ada highlight di Instagram misalnya ada highlight story dari customer. Wah, kita lihat gimana ya? Review. Taunya itu penipu. Pernah ketipu gitu? Saya pernah.
Sama yang begitu aja saya bisa ketipu. Dan hal-hal yang membohongi itu bisa menipu saya. Saya bisa percaya sama itu. Perenungannya gini. Tuhan Yehova berkata dalam ayat ini, aku akan. Saya berdoa, kita lebih percaya sama Yehova daripada sama penipu-penipu ulung itu. Di sini saya tulis bahwa kedaulatan Yehova atas hidup Abraham itu bertujuan untuk menjadikan Abraham berkat, menjadikan kehidupan Abraham menjadi berkat lebih dari yang Abraham bayangkan. Tuhan tidak hanya berencana, namun ia juga aktif bekerja dalam kehidupan Abraham agar agendanya di dalam kehidupan Abraham itu bisa terrealisasi, terlaksana. Tuhan bukan cuma punya mimpi di dalam hidup kita, tapi Tuhan juga bekerja mengerjakan mimpinya itu di dalam kehidupan kita. Abraham adalah orang yang sangat kaya di masa itu. Bagi dunia, Abraham itu udah jadi berkat secara materi. Banyak orang yang dikasih uang sama Abraham. Banyak orang yang diambil sama Abraham untuk jadi pengikutnya. Dan sangat mungkin mereka mengalami kenyamanan hidup lewat kebersamaannya dengan Abraham. Abraham sudah menjadi berkat secara materi. Tapi Yehova memilih dia untuk dia mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Abraham bayangkan. Tuhan memilih Abraham untuk menjadi leluhur Yesus Kristus, juru selamat dunia. Saya ulangi ya. Bicara tentang menjadi berkat, Abraham udah jadi berkat lewat uang yang banyak. Tapi ternyata Tuhan bilang, enggak, yang aku mau bukan ini. Menjadi berkat versi Tuhan di dalam hidup Abraham adalah menjadikan dia sebagai leluhur dari Yesus Kristus. Itu adalah berkat, menjadi berkat yang enggak pernah Abraham pikirkan. Di sini saya tulis gini. Tuhan memilih Abraham untuk mengerjakan hal yang lebih dari yang Abraham bayangkan, dan itu terrealisasi di Matius 1 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata, inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan jarak dari kejadian Abraham dikasih janji ini sampai Yesus lahir, itu Matius menulis 14 keturunan, 14 kali 3. Berapa Pak? 42 keturunan. Baru terrealisasi. Abraham lihat gak? Abraham udah meninggal. Tapi Tuhan setia memegang janjinya. Tuhan setia terhadap apa yang dia sudah perkatakan kepada Abraham. Kembali ke sini. Tuhan memilih Abraham untuk mengerjakan sesuatu yang jauh dari yang dia bayangkan. Tuhan memilih Abraham untuk menjadi berkat dalam versinya Tuhan yang jauh dari yang Abraham bayangkan. Dan kalau Abraham tahu itu, Abraham bilang gini, aku gak mampu. Tapi Tuhan kerjakan. Dan Abraham menjadi berkat. Yang menarik. Ingat gak ayat ini? Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Abraham dipilih untuk menjadi berkat. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, untuk setiap orang percaya, dia katakan bahwa aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Aku telah memilih kamu, aku telah menetapkan kamu untuk hidupmu menjadi berkat dalam versinya Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan gini, mungkin hidup kita hari ini sudah menjadi berkat lewat talenta kita, lewat kekayaan kita, lewat materi, lewat apapun kita mungkin sudah menjadi berkat. Tapi saya mau katakan bahwa jangan-jangan versi menjadi berkat di mata Tuhan untuk hidup kita itu seperti versi berkat di mata Tuhan untuk hidup Abraham.
Tuhan bisa pakai kita jauh lebih dari yang kita bayangkan. Perenungannya gini, percaya nggak kita bahwa hari ini kita bisa percaya, kita bisa beriman kepada Yesus. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Dia memilih kita dalam kedaulatannya yang tak terselami. Hari ini kita bukan sekedar orang yang beruntung. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba renungkan hidup kita. Abraham, dia adalah penyembah dewa lain. Tapi atas kedaulatan Tuhan, Tuhan pilih dia. Jangan-jangan kita adalah generasi pertama di dalam sebuah keluarga yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan-jangan kita adalah generasi kedua. Tapi apapun itu saya mau katakan. Kalau kita bisa percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana kita nggak pernah lihat Dia, tapi kita bisa percaya itu semua karena Dia yang memilih kita. Amin. Dia yang pilih kita. Dia yang panggil kita dengan nama kita. Dia yang awasi kita dari sebelum kita percaya sama Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sudah catch hidup kita. Dia udah awasi hidup kita dan Dia kondisikan hidup kita hingga satu saat kita gak bisa kabur. Dan kita harus mengaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Ini satu pernyataan, ini satu kondisi, suatu kenyataan yang begitu indah bagi kita. Kita dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepada Dia. Dan lebih jelas lagi saya di sini tuliskan. Tuhan memilih kita untuk kita diselamatkan. Tuhan memilih kita untuk kita dikuduskan. Tuhan memilih kita untuk kita dijadikan mampu menghasilkan buah yang tetap. Kita bukan jadi sekedar penikmat buah, tapi kita dipilih Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menghasilkan buah, bahkan mencetak pembuah-pembuah lain bagi kemuliaan Tuhan. Nanti mungkin saya akan sedikit saksikan untuk memperjelas hal ini. Tapi saya mau pastikan gini, di dalam hidup kita banyak kekurangan. Dalam hidup kita banyak kelemahan. Dalam hidup kita banyak kegagalan. Di dalam hidup kita banyak ketidaksetiaan. Di dalam hidup kita banyak menyakiti hati Tuhan. Tapi sekalipun itu kenyataannya, kenyataan yang jauh lebih indah adalah kita tetap dipilih atas kedaulatan Tuhan untuk diselamatkan. Kita dipilih untuk dikuduskan. Tahu kan? Diselamatkan dan dikuduskan itu dua kata yang buat kita sering kita dengar, tapi juga di tahun-tahun sebelumnya kita sudah banyak merenungkan bagaimana prosesnya untuk menyelamatkan kita, bagaimana prosesnya untuk menguduskan kita. Simpel nggak prosesnya? Prosesnya sangat berat, prosesnya sangat mahal, prosesnya sangat menyakitkan. Tapi itu semua Dia lakukan untuk menyelamatkan dan menguduskan kita. Dan lewat pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk menghasilkan buah. Jika di masa Abraham Tuhan bekerja melalui penglihatan yang berulang yang meneguhkan dia. Di masa ini Tuhan bekerja melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas salib. Dan lewat pekerjaan Roh Kudus yang sanggup untuk meluluhkan hati kita. Yang sanggup meneguhkan kita, yang sanggup menuntun kita, yang sanggup menghibur kita untuk kita hidup dalam agendanya. Amin. Kita bukan hanya dipilih untuk diselamatkan, tapi kita dipilih untuk menghasilkan buah. Kita bukan hanya dipilih menghasilkan buah, tapi kita disertai, kita dimampukan untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jadi kasih setia Tuhan itu bukan bicara ketika kita ada masalah kita disertai doang. Kesetiaan Tuhan juga bicara tentang bagaimana Dia menopang, memampukan kita manusia yang begitu lemah untuk menghidupi agendanya yang begitu indah dan agendanya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Paulus nyatakan dengan penuh kesadaran, aku bisa percaya kepada Yesus itu karena Allah yang bekerja dalam diriku.
Aku bisa rela melakukan firman karena Allah yang bekerja di dalam hidupku. Mari saudara, semua orang bisa taat. Gak usah orang rajin ke gereja, semua orang bisa berbuat baik. Ya tadi khotbah tadi pagi ya. Semua orang bisa berbuat baik, bahkan orang jahat pun bisa berbuat baik. Benar gak? Penipu pun bisa berbuat baik, amin? Benar. Kalau dia gak berbuat baik, gimana orang bisa kena tipu sama dia? Orang jahat pun bisa berbuat baik, tapi motivasinya tidak tulus. Jadi sebetulnya kita bukan hanya diminta untuk berbuat baik, tapi kita dibawa untuk menyadari, aku tuh gak bisa lakukan hal yang baik. Tapi kasih Tuhan yang meluluhkan hatiku, kasih Tuhan yang memampukan aku, menolong aku untuk aku bisa melakukan hal yang baik, mengerjakan agenda Tuhan di dalam hidupku. Abraham bisa menjadi berkat karena Tuhan bekerja. Tuhan yang sama bekerja dalam diri kita yang dipilihnya untuk menjadi berkat. Kalau Tuhan bisa bekerja di dalam hidup Abraham yang akhirnya Abraham bisa menjadi berkat lewat keturunannya juru selamat dilahirkan. Dia bisa jadi berkat. Tuhan yang sama akan memampukan kita untuk kita juga bisa menjadi berkat. Yang paling terakhir, ini yang paling amin biasanya. Yang ketiga, Tuhan Yehova bukan hanya berdaulat, bukan hanya bekerja, tapi Yehova juga setia. Amin. Kejadian 12 ayat 2 katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tadi udah saya spill dikit. Ini janji dikatakan dan ratusan tahun kemudian barulah itu digenapi. Bahkan ribuan tahun kemudian barulah itu digenapi. Pernah gak Abraham ragu? Pernah. Kejadian 15 ayat yang kelima, di dalam keraguan Abraham katakan, Tuhan, aku kayaknya gak punya keturunan. Semua kekayaanku, warisanku akan jatuh kepada Eliezer, hambaku. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham pernah ragu, Tuhan kasih peneguhan lewat penglihatan. Ketika kita ragu, mungkin kita gak lihat. Ketika kita ragu, mungkin kita gak dengar suara audible. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita menolong kita. Ketika kita ragu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menolong kita, mengingatkan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia memegang janjinya. Dan di dalam Matius 1, inilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Perenungannya gini. Siapa di sini yang sudah mulai memikirkan akhir hidup? Kalau aku meninggal gimana ya? Jemaat yang dikasih Tuhan. Usia kita mungkin gak banyak. Tapi apa yang kita pertontonkan selama kita hidup bagi generasi yang ada di bawah kita? Apa yang kita pertontonkan selama kita hidup bagi lingkungan kita? Kenapa saya kasih pertanyaan perenungan ini? Karena ini sangat mungkin apa yang kita pertontonkan itulah yang akan kita legasikan kepada keturunan yang ada di bawah kita. Tadi Abraham meninggal di usia 175 tahun. Namun berkat Tuhan bagi Abraham tetap mengalir ribuan tahun yang akan datang. Ini berbicara begini, dari generasi ke generasi mereka semua ditulari iman, ditulari iman, ditulari iman, ditulari iman. Itulah berkat dari generasi-generasi yang Abraham tinggalkan. Sampai akhirnya janji Tuhan digenapi. Perenungannya, hari ini apa yang kita pertontonkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah mereka sudah melihat perubahan hidup kita? Apakah mereka sudah melihat perubahan sudut pandang kita? Orang terdekat adalah orang yang paling tersakiti. Dan orang terdekat seharusnya jadi orang yang pertama mengakui kita sudah berubah. Ketika kita menyadari Tuhan begitu setia, seharusnya ketika kita tidak melihat janjinya digenapi di dalam hidup kita, kita tetap percaya dia akan menyelesaikan itu pada waktunya. Sama beberapa orang di sini saya pernah bilang, mungkin hari ini kita nggak lihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tapi Tuhan setia.
kita udah tutup mata, Tuhan bisa kerjakan apa yang dijanjikannya bagi kita. Saya undang pemain musik. Saudara, tahun 1932. Udah lama ya, 1932. Lahir seorang hamba Tuhan yang dia nggak tahu bahwa dia akan jadi hamba Tuhan. Namanya Cheng Yuto. Yang tahu-tahu aja. Tahu Cheng Yuto? Itu engkong saya, ya. Dramatisir sedikit. Dia lahir tahun 19 Juni 32. Keluarganya semuanya Konghucu. Saya nggak tahu dengan jelas bagaimana dia bisa bertobat, bagaimana beliau bisa bertobat dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ceritanya saya nggak tahu gimana. Tapi di dalam perjalanan hidup itu yang saya dengar di masa remajanya, engkong saya ini memutuskan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai akhirnya dia diusir. Dia diusir dari rumah, dia direndahkan oleh keluarganya, dikatakan, kamu kalau jadi pendeta, kamu mau makan apa dan sebagainya. Dan yang saya dengar dari orang tua saya memang secara ekonomi hidupnya sangat bergumul. Tapi tahukah saudara, bahwa perjalanan iman Cheng Yuto itu terjadi karena Tuhan pilih Cheng Yuto dari orang-orang lain yang ada di zamannya untuk dia menjadi salah satu orang yang percaya kepada Yesus. Cheng Yuto dipilih untuk diselamatkan. Cheng Yuto dipilih untuk ditebus. Bukan hanya di situ. Cheng Yuto diperlengkapi untuk menjadi berkat. Secara materi gak banyak yang dia bisa bagikan kepada orang-orang. Tapi lewat kehidupan Cheng Yuto dan keluarga, iman itu tertransfer. Tertransfer kepada orang tua saya, Cheng Kim Buan. Dan saya bersyukur hari ini tertransfer kepada saya, Cheng Celengan. Enggak ya, saya gak ada nama Chinese. Tapi yang saya ingat gini, ketika saya berkata kepada orang tua saya mau jadi pendeta, saya mau masuk sekolah Alkitab, orang tua saya gak banyak ngomong, hanya bisa terdiam, speechless. Gak lama saya mendengar cerita bahwa, Yusa kamu tuh didoain sama aku. Dari dalam kandungan kamu tuh didoain supaya ini jadi hamba Tuhan. Supaya ini jadi pendeta, supaya ini mengasihi Tuhan, supaya anak ini tuh setia sama Tuhan. Itu saya dengar setelah orang tua saya, setelah engkong saya meninggal dunia. Engkong saya meninggal 2007, saya ditangkap sama Tuhan 2009. Saya ingat sekali ketika engkong saya mau meninggal, malam itu saya datang ke rumahnya. Karena diabetes beliau tidak bisa melihat dan beliau hanya pegang tangan saya, pencet-pencet pundak, kepala pundak, lutut kaki gitu. Dan beliau katakan, aduh Yusak sudah besar. Engkong dengar kamu nakal. Engkong cuma bisa berdoa. Yang tahu saya nakal jangan tawain saya. Engkong cuma bisa berdoa. Tuhan tangkap hidupmu ya. Kan engkong saya gak lihat. Saya tahu gak engkong saya bilang apa? Gak apa-apa, gak suka. Kasih Tuhan besar, nanti Tuhan tangkap kamu ya. Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai hidup kamu. Ya Kong, pergi dulu. Besok paginya Tuhan panggil beliau. Itu 2007. Saya tolak omongan Kong saya. Tapi di sisi lain saya tahu itu adalah doa beliau. Dan ketika saya menyerahkan diri hidup kepada Tuhan, mendedikasikan hidup saya pada Tuhan, saya teringat kembali bahwa ini adalah janji Tuhan yang mendengar doa engkong saya yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ini adalah penggenapan jawaban doa yang engkong saya hari ini gak lihat. Tapi di situ menunjukkan bahwa Tuhan setia. Engkong saya udah gak ada. Dan di sorga engkong saya mau tagih. Mau. Tuhan gak akan ditagih janji sama engkong saya. Karena di sana engkong saya udah suka cita, udah lupa hidup di dunia, dia udah memuji-puji Tuhan di sana.
Tapi Tuhan gak lupa sama janjinya, sekalipun engkong saya di sana udah memuji Tuhan, fokusnya udah lain. Tuhan setia. Tuhan bekerja. Tuhan tuntun hidup saya, Tuhan kondisikan hidup saya untuk saya terperangkap dalam kasih karunia di mana saya gak bisa bilang enggak. Dan di situ saya menyadari bahwa Tuhan berdaulat. Lewat kejadian Pangandaran, semua tahu ya. Lewat kejadian Pangandaran, sebetulnya Tuhan gak punya alasan untuk tolong saya. Sebetulnya kalau secara manusia, kalau saya dibiarkan mati di situ, kayaknya Tuhan berkuranglah satu orang yang menghujat dia. Gitu. Tapi atas kedaulatan Tuhan, Tuhan selamatkan hidup saya. Tuhan bekerja dan Tuhan setia mendengar, Tuhan yang mendengar doa engkau saya, dia setia mengerjakannya. Dan apa yang engkau saya rindukan, itu boleh terrealisasi dalam hidup saya. Begitu juga dengan Cheng Kim, Bapak Pembina. Hari ini beliau mulai melihat, beliau katakan, bersyukur papi masih dikasih hidup, papi masih bisa lihat kamu menggembalakan, papi bisa lihat cucu masih kecil tapi melayani Tuhan. Bersyukur. Gak tahu nanti Geva khotbah papi masih bisa lihat atau enggak. Tapi itu sebuah harapan. Dan saya percaya Tuhan mendengar. Bagaimana dengan hidup kita? Mari saudara. Yang saya lihat dari hidup engkau saya, secara jasmani dia gak ditolong sama Tuhan dari kebutaan. Bergumul dengan glukoma, satu mata dioperasi di Jakarta. Yang satu lagi masih bagus, yang satu udah dioperasi, hasilnya bagus. Begitu nyampe rumah, begitu sampai rumah, mau masuk rumah, pulang dari Jakarta, jatuh. Jatuh juga kepalanya gak ngehajar lantai, kena ke tangan emak saya. Tapi hentakan, karena hentakan, jahitan di sini robek lagi, dan mata di sini pun mengalami kebutaan. Kalau saya boleh katakan saat itu, kok Tuhan gak adil ya? Tapi di balik itu semua, Tuhan mau tunjukkan kepada saya, sekalipun kamu berkata Tuhan tidak adil, sekalipun engkau tidak menerima apa yang dia doakan dan harapkan, tapi lihat perjalanan iman engkau tetap setia mengiring Tuhan. Itu yang engkau saya pertontonkan. Usia Yusak gak banyak. Apa yang Yusak bisa pertontonkan? Usia kita gak banyak. Apa yang kita bisa pertontonkan? Respon Abraham, kembali ke si Bapak segala bangsa ini. Respon Abraham, setelah melihat penglihatan itu, Abraham pergi seperti yang Tuhan firmankan kepadanya. Hari ini kita belajar. Biarlah ini meneguhkan kita. Bahwa Tuhan yang memilih Abraham adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang memilih kita saat ini. Untuk percaya, untuk diselamatkan, untuk dikuduskan, untuk dipakai menjadi berkat. Amin. Tuhan yang memilih Abraham adalah Tuhan yang memilih kita juga. Perintah yang diberikan kepada Abraham adalah perintah yang sama dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu dipilih untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dan ingat, Tuhan bukan cuma memilih kita menghasilkan buah, Tuhan juga menopang, memampukan kita untuk kita terus berbuah. Tuhan yang memampukan Abraham adalah Tuhan yang juga memampukan kita untuk kita tunduk, untuk kita setia, menjadi berkat seperti kerinduan Tuhan. Seringkali menjadi berkat dalam benak kita tuh, aduh cetek banget, sorry ya bukan merendahkan. Aku pengen jadi berkat, tapi ini cetek banget, versi berkatnya cetek banget. Tapi Tuhan akan memampukan kita untuk kita tunduk setia menjadi berkat versi Tuhan. Amin. Akhirnya berkat kita tidak sepanjang usia kita. Kita menjadi berkat tidak hanya sepanjang usia kita, tapi kita menjadi berkat ketika kita sudah tutup usia pun, Tuhan tetap bekerja memakai hidup kita. Yang paling terakhir, saudara, jika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Yehova, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka seharusnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mendedikasikan seluruh hidup kita. Sekalipun sampai saat ini kita tidak memahami alasan di balik
kedaulatannya. Amin. Saya berdoa di tahun 2026 ini kita semakin percaya teguh bahwa semua yang terjadi dalam hidupku itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan bekerja menopang aku untuk hidupku menjadi berkat, dan Tuhan setia. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa responi dengan baik. Kita punya penawar untuk gak marah lama-lama, untuk gak kecewa berlama-lama sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.